Kisah Rafael Alun Trisambodo memasuki babak baru. Kini mantan pejabat pajak tersebut memasuki tahap penyidikan KPK. Sudah anaknya masuk penjara terkait penganiayaan, kini bapaknya Rafael Alun Trisambodo ketahuan memiliki harta yang tak wajar dan diduga terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal ini terjadi setelah ditemukan transaksi tidak wajar senilai 500 miliar rupiah terkait Rafael. Bahkan PPATK juga telah memblokir 40 rekening terkait Rafael dan keluarganya. Sebenarnya, bukan cuma pejabat pajak saja yang kali ini tersangkut kasus terkait pencucian uang loh. Banyak pejabat lain yang sudah terbukti dan dihukum terkait hal ini. Nah, mau tahu siapa saja itu dan bagaimana modus yang dijalankannya? Yuk, kita bahas lebih dalam terkait hal ini. Seperti tak ada habisnya, kasus pencucian uang kembali dikaitkan dengan para pejabat di Indonesia. Sebelumnya, nama-nama seperti Gayus Tambunan, Bahashim Asifi, Dana Widiatmika, dan Joko Susilo pernah terseret dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Lalu, seperti apa sih biasanya para pelaku ini melakukan pencucian uang? Lazimnya para pelaku tersebut akan melakukan operasinya melalui 3 langkah. Yang pertama adalah placement, atau proses masuknya uang tunai ke sistem finansial dengan cara memecahkan uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai, atau dengan cara menempatkan uang tersebut ke instrumen penyimpanan uang yang berbeda-beda, seperti cek dan deposito, lalu menyelundupkan uang hasil tindak pidana ke negara lain, melakukan penempatan secara elektronik, dan menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi. Yang kedua adalah layering, yaitu aktivitas untuk menjauhkan uang yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara membeli aset, investasi, atau menyebarkan uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara yang akan memberikan suaka pajak, yaitu wilayah yang menyediakan fasilitas penampungan aset atau investasi asing tanpa ada kewajiban untuk membayar pajak, atau dapat pula dilakukan dengan cara transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai atau offshore banking, serta transaksi menggunakan perusahaan boneka atau shell corporation. Lalu yang ketiga adalah integration, yaitu upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke berbagai jenis produk keuangan, dan bentuk material lain, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, atau membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Integration biasanya dilakukan dengan cara melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha, penjualan dan pembelian aset, serta pembiayaan korporasi. Nah, sepanjang Januari hingga Desember 2022, terdapat 90.742 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilaporkan dengan tindak pidana asal penipuan sebanyak 31,3%. Indikasi tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun sejumlah 23%, perjudian sebesar 11,8%, bidang perpajakan 8%, penggelapan 6,2%, dan lainnya 19,6%. Sementara itu, sepanjang tahun 2022 terdapat 98 putusan pengadilan terkait perkara TPPU, dengan mayoritas putusan pengadilan pada perkara TPPU untuk narkotika sebanyak 21 putusan. Pada periode Januari 2005 hingga Desember 2022, terdapat 794 perkara terkait TPPU, dengan sebagian besar berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yaitu 210 putusan atau 26,9% mayoritas perkara dilakukan putusan pengadilan di wilayah DKI Jakarta. Tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman serius bagi bangsa ini. Kasus ini marak dilakukan untuk melindungi bisnis haram yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri. Dan
tidak jarang tindak pidana ini pada akhirnya menyeret para pejabat-pejabat di negeri ini ke dalam bui. Ya, begitulah jika ingin meraih kekayaan dengan cara instan. Memang nikmat di dunia, tapi belum tentu mendapatkan nikmatan di akhirat. Oleh sebab itu, ada baiknya bagi kita yang punya kesempatan mengemban amanah atau pengusaha yang ingin berbisnis, lakukan dengan cara yang halal aja deh. Toh, pada akhirnya akan membawa ketenangan dan kebahagiaan atas harta yang kita miliki. Saya Guru Tadi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri dan terus saksikan konten Jendela Data setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.